Halo, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi buat teman-teman para praktisi ataupun teman-teman dari HSE ataupun K3. Saya akan mencoba membahas K3 bekerja pada ketinggian dan akses tali atau akses rope. Barangkali berguna bagi teman-teman sekalian. Jadi saya akan berbicara tentang masalah definisi dulu berdasarkan surat keputusan nomor 45 bekerja pada ketinggian ataupun work at height, yang merupakan pekerjaan membutuhkan pergerakan tenaga kerja untuk bergerak secara vertikal maupun turun dari suatu platform. Mungkin nanti saya akan bahas tentang masalah akses tali, yaitu suatu bentuk aktivitas dalam bekerja itu digunakan untuk mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau tanpa adanya bantuan misalkan perancang, platform ataupun tangga. Jadi ada beberapa poin yang kita catat di bekerja pada ketinggian. Yang kedua mengenai teknik bekerja pada ketinggian. Jadi itu kan ada permanent access, ada temporary platform, terus ada struktur climbing, terus ada walk positioning, yang terakhir adalah rope access. Jadi ada struktur, ada tali kan gitu. Jadi perbandingan besarnya peranan struktur dan tali sebagai penopang berat tubuh ketika bekerja pada ketinggian nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi yang akan saya bahas adalah teknik bekerja pada ketinggian. Yang pertama mungkin permanent access. Jadi contohnya itu misalkan jalan lorong, terus tangga ataupun stagger itu. Terus yang kedua tadi temporary temporary platform, yaitu struktur yang bersifat sementara, contohnya perancah gitu. Terus yang ketiga itu adalah walk positioning, jadi posisi dalam bekerja. Jadi posisi bekerja pada tempat yang miring ataupun struktur bangunan di mana sebagian berat tubuh itu ditahan oleh tali dan sebagian lagi pada kaki itu bertumpu pada struktur bangunan. Itu guys, itu mengenai walk positioning itu seperti itu. Nanti yang keempat itu struktur climbing, jadi pergerakan pekerja pada struktur bangunan. Intinya di situ. Jadi tumpuan berat itu masih ditunjang oleh strukturnya kan gitu. Nah, yang terakhir itu adalah rope access. Jadi rope access itu seluruh berat tubuh itu sepenuhnya pada tali. Itu baik ketika bergerak maupun kita bekerja. Itu sistemnya rope access. Jadi sistem akses tali atau rope access itu ada syaratnya. Syarat teknik akses tali itu kalau menurut surat keputusan nomor 45 yaitu dari DJPPK, pengawasan pembinaan keselamatan kesehatan kerja, itu digunakan dua tali, yaitu tali kerja ataupun walking line, itu tali kerja, dan tali keselamatan atau safety line namanya. Jadi tali keselamatan itu istilahnya safety line, istilah kerennya seperti itu. Nah, terus terdapat dua penambatan ancor. Jadi pada masing-masing tali itu ada ancornya, ada dua penambatan kan gitu. Terus menggunakan alat bantu yang lainnya, misalkan contohnya ash handle, terus dash handle, rope grab, lanyap dan lain-lain. Contohnya macam kayak gini nih. Ini ash handle nih guys.
scroll kan gitu, karabiner ini satu contoh itu. Terus memakai alat pelindung diri itu tentu saja, jadi menggunakan PPE, personal protect equipment. Jadi, harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, misalkan seperti helm, terus full body harness dan lain sebagainya. Jadi sekarang saya akan bahas contoh aplikasi akses talinya. Jadi pekerjaan naik dan turun pada permukaan dinding gedung ataupun menara struktur baja guys. Terus yang kedua itu pekerjaan secara horizontal di ketinggian, misalkan pada jembatan ataupun atap bangunan gitu. Terus pekerjaan di ruang terbatas itu juga perlu, itu pada silo misalkan ataupun cerobong. Terus yang terakhir itu pekerjaan penelitian pada pengamatan dari atas pohon gitu. Jadi misalkan kita mau meneliti sesuatu ataupun menebang pohon, itu juga perlu kan gitu. Jadi di situ nanti akan saya berikan contohnya, nanti kalian lihat di bawah ini kan gitu. Jadi posisi vertikal bekerja pada rope access, ini gambarnya. Terus memasuki tunnel dengan akses tali, gambarnya ini memasuki tunnel dengan akses tali guys. Terus macam bentuk penambatnya juga kalian bisa lihat di bawah ini kan gitu. Di bawah ini itu macam bentuk penambatnya gitu. Nah di situ ada yiheng kan gitu, ada 3 anchor. Terus cara membuat simpul kan gitu. Itu silahkan, itu sistem penambatnya, silahkan lihat di bawah ini, itu ada sistem penambatnya kan gitu. Jadi contoh-contohnya akan saya berikan di gambar bawah ini bisa kalian lihat. Jadi kalau ini adalah ascending atau gerak naik melalui walk line dan safety line dengan menggunakan alat bantu naik. Sama posisi kerja pada jalur vertikal, itu harus diingat metode penguncian pada alat bantu saat posisi berhenti menggantung pada walk line itu guys. Terus posisi kerja menggunakan lanyard dapat mengatur jarak bekerja dan bidang kerja. Sebelahnya itu adalah gerak naik menggunakan double lanyard ya sebagai keselamatan. Terus ada gerak naik menggunakan alat pengaman jatuh pada lintasan walk line, itu ada di bawah ini, silahkan dilihat ya, gitu. Jadi semuanya akan saya berikan contohnya untuk kalian simak ya, gitu. Jadi itu gambaran dasarnya kita bekerja menggunakan akses tali ataupun akses rope. Jadi sekarang saya akan membahas tentang hierarki, tentang fall protection atau hierarchy of fall protection. Jadi yang pertama adalah eliminate the risk. Mengeliminasi resiko yang terjadi. Jadi kita harus hindari bekerja di ketinggian selagi memungkinkan, atau tempatkan peralatan pada posisi aman yang tidak berpotensi jatuh. Itu yang kedua, itu buat the hazard. Jadi ketika memang harus bekerja di ketinggian, itu lindungi pekerja dengan tembok pembatas atau pagar pembatas untuk menghilangkan bahaya jatuhnya guys. Itu. Terus yang ketiga adalah protect the worker.
Jadi ketika memungkinkan untuk menghilangkan bahaya jatuh, itu ya gunakan sistem perlindungan jatuh untuk meminimalisir konsekuensi pekerja jatuh kan gitu. Terus sistem keselamatan bekerja di ketinggian. Jadi ada perlindungan jatuh kolektif dan perlindungan jatuh perorangan. Gambarnya silahkan disimak, ada di bawah ini ya. Itu adalah sistem keselamatan bekerja di ketinggian. Terus untuk perlindungan jatuh kolektif, ini contohnya. Ini adalah contoh perlindungan jatuh kolektif guys gitu. Lalu perlindungan jatuh perorangan juga akan saya berikan contoh. Itu ada fall restraint atau pengekangan, istilahnya seperti itu. Jadi sistem keselamatan yang dirancang untuk mencegah pekerja mendekati daerah yang memiliki potensi bahaya jatuh, nggak boleh gitu. Jadi kita harus cegah kan gitu. Lalu fall arrest system atau fall arrest, penahan jatuh. Penahan jatuh itu fungsinya apa coba? Berfungsi menahan tubuh pekerja agar tidak jatuh, membentur tanah atau permukaan lain yang dapat membuat pekerja itu cedera. Itu. Terus alat pendukung keselamatannya kan gitu. Ada karabiner ya, karabiner skru, bentuknya macam-macam. Saya berikan contoh ini karabiner skru kan gitu. Jadi karabiner cincin kait itu punya pengunci, itu yang skru. Jadi pada pintu pengait, kuncinya itu ada di pintu pengaitnya. Jadi pintu pengait itu tidak mudah terbuka, jadi cocok untuk alat pelindung diri pada pekerjaan ketinggian itu menggunakan yang skru kan gitu. Lalu ada yang namanya snap, itu non screw gate. Jadi non screw tanpa pengunci. Jadi snap itu adalah karabiner yang tidak mempunyai pengunci pada pintu pengait sehingga mudah kita untuk membuka ataupun menutup. Jadi karabiner jenis ini banyak digunakan pada aktivitas di panjat tebing. Jadi sering menggunakan snap gitu guys. Itu baru ada yang namanya auto stop. Jadi auto stop itu sebagai alat bantu turun melalui tali atau walk line. Jadi dia dapat berhenti secara otomatis ketika handle pengatur kecepatan itu terlepas. Itu auto stop. Contohnya auto stop adalah macam kayak gini. Ini adalah auto stop guys. Ini adalah auto stop. Nah itu baru ada yang namanya ascender clamp. Handle bantu gerak naik melalui tali walk line. Ini ada contohnya. Ini adalah ascender. Itu ada penguncinya. Talinya kan gitu. Jadi ada connection hole-nya, ada totot cam-nya, locking thumb clutch, baru ada handle-nya dan connection hole-nya. Ini adalah connection hole itu guys. Jadi itu merupakan alat-alat yang dipakai untuk di access room atau bekerja di ketinggian. Lalu ada grigri ya, ada grigri. Ini contohnya. Jadi pada teknik panjat tebing itu digunakan sebagai alat belayer pemanjat. Jadi fungsinya menahan jatuh. Untuk bekerja di ketinggian itu juga perlu grigri. Ini juga digunakan sebagai belayer pekerja gitu. Jadi fungsinya untuk menahan jatuh. Terus yang tak kalah pentingnya itu ada lanyard atau style atau tali koneksi sebagai alat penghubung antara pekerja dan bidang kerja. Biasanya kalau di TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi, itu kan menggunakan full body harness, tapi device-nya ada di belakang, di back of the neck
silahkan dicermati kan gitu. Terus ada juga ID atau self braking descender, itu namanya IDS kan gitu. Jadi fungsinya sebagai alat bantu turun melalui tali statik. Alat ini dapat berhenti itu ketika handle pengendali itu dilepas, sehingga beban jatuh akan tertahan. Terus ada mobile fall arrester gitu. Jadi fungsinya sebagai alat pelindung diri. Jadi fungsi menjadi pengaman cadangan pada safety line saat bergerak naik maupun turun melalui tali ataupun road access. Gambarnya ada, itu silahkan dicermati. Baru kita menggunakan full body harness, jadi alat pengaman yang disarankan untuk terjadi ketinggian itu dapat mendukung kerja pada posisi sulit. Iya, kita tak kirim Harness itu sekali penting dipakai. Itu sekilas tentang terjadi ketinggian atau gelap. akses. Bagaimana kita mengantisipasi